Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Gue harap kalian dalam keadaan baik-baik selalu. Balik lagi di High Story 666 bersama gue Riko Kobe. Dan di kesempatan kali ini gue gak akan bawain cerita. Kebetulan kita akan mendatangkan narasumber. Di samping gue udah ada narasumber kita. Kita sambut Koryo. Halo Koryo, apa kabar? Halo, baik. Apa kabar juga, Kobe? Baik selalu. Jadi dengar-dengar Koryo punya cerita horor yang mau diceritain nih. Boleh tahu nggak kisi-kisinya kayak gimana tuh? Nah, jadi saat itu gua masih duduk di bangku sekolah SMA. Gua nganterin bokin gua. Nah, saat menuju arah pulang, gua ngalamin kejadian yang menurut gua itu cukup mengerikan. Ada pohon bambu yang melintang turun, itu kira-kira sepinggang menghalangi jalan gua. Oh, jadi nutupin jalan itu? Betul, nutupin jalan, dan itu benar-benar bikin gua ketakutan. Menarik nih teman-teman. Teman-teman buat yang penasaran, tonton terus videonya. Jadi buat Koyo, gue persilahkan untuk ceritain ceritanya. Oke, jadi saat itu gua duduk di bangku sekolah kelas 3 SMA. Nah, saat itu kita singkat cerita punya cewek lah, punya bokin. Ya, Iko tahu sendiri lah, kalau namanya masa-masa SMA itu kayaknya bohong kalau nggak pengen punya pacar atau nggak pacaran tuh bohong gitu istilahnya. Ya di luar konteks kita demen main ya tentunya. Saat itu gue mau ngajak nonton, kita sebut aja inisial cewek ini V. Oh iya. Ya gue bilang, V, ntar malam kita nonton yuk. Nah, dari situ dia mengiyakan gitu kan, karena memang layaknya pasangan seneng dong kita bisa bareng-bareng nonton istilahnya. Terus dari situ berangkat, gue jemput dia ke rumahnya, kita berangkat. Dan saat itu gue nggak pakai kendaraan, gue nggak pakai motor, gue nggak pakai mobil, karena memang masih SMA juga, belum punya SIM. Dan gue menikmati kalau gue naik kendaraan umum, gue berpikir akan lebih menyenangkan, dimana gue bisa bercanda-bercanda, bisa pegangan tangan, istilahnya layaknya pemuda lah, remaja gimana sih gitu. Ya itu akan jadi sesuatu yang buat gue lebih romantis gitu. Ya di luar konteks kegembelannya ya tentunya ya, gitu loh istilahnya. Tapi memang pasti di sini juga teman-teman juga pasti pada ngerti lah masa-masa itu. Termasuk Kobe juga pasti menikmati masa-masa itu. Sampailah ceritanya di Tajur. Nah dari situ udah kita kesana, sampai kita nonton biasa, makan, arah pulang. Nah dari arah pulang ini naik kendaraan umum lagi dong gitu. Nah lokasi cewek gua ini ada di Keranggan. Oh iya, Citerep, Jagorawi. Yang mau tol Jagorawi sebelumnya ada tikungan ke atas. Oh iya. Nah gitu. Ya mungkin di sini ada teman-teman juga yang mungkin deket Keranggan atau tahu lah di daerah sana. Nah, sekarang ini jujur gue nggak tahu penampakan tempatnya kayak apa, mungkin udah berubah atau enggak, tapi gue mau kasih gambaran saat itu. Dan memang saat itu akhirnya gue sampai ceritanya nih. Oh ya tadi sorry, gue ngasih gambaran dulu. Tempatnya ini pelosok, karena bokapnya ini usaha kimia. Kalau nggak salah asam sulfat namanya. Tapi intinya itu kimia. Otomatis bokapnya ini beli tanah di area yang memang jarak jauh dari pemukiman warga. Pelosok. Iya, paham. Pelosok Iko. Jadi di situ itu kita masuk jalur ke rumahnya itu sekaligus tempat usaha bokapnya. Itu nggak ada warga lagi, nggak ada tetangga lagi. Jadi punya akses sendiri gitu menuju ke rumahnya ya? Iya betul. Jadi memang pembangunannya kalau gue lihat saat itu bokapnya beli pelosok itu termasuk cuman satu jalur, cuman muat buat satu mobil. Nah jadi penggambarannya tuh ada kebun timun atau kebun tomat tuh saat itu, gue lupa. Itu punya orang, bukan punya bokapnya. Tapi untuk masuk ke rumahnya itu, ke area usaha bokapnya yang pelosok ini, itu pasti melewati kebun itu. Jadi situasinya samping itu tembok, kiri kanannya itu pohon bambu. Seiring perjalanan udah tuh
Jadi masuk ke dalam satu akses, nggak bisa 2 mobil. Kurang lebih begitu penggambarannya. Nah jadi begitu kita sampai, kita ketemu bokapnya, kita ngobrol-ngobrol. Gue juga cukup bawa teng-tengan istilahnya, buat tangan oleh-oleh lah buat bokapnya gitu kan istilahnya. Jam berapa tuh kok? Kurang lebih sampai rumahnya jam 10. Singkat cerita, ngobrol-ngobrol. Udah karena kekeluargaan cukup baik respon bokapnya sama gue, dan gue juga mau lebih menghargai, dan gue memang berasa gue harus gentle dong gitu loh, mulangin anak orang, ya kan istilahnya anak gadis orang gitu. Nah dari situ nggak berasa nih, tiba-tiba sadar-sadar jam kurang lebih 1:30. Jadi ini intinya udah kenyamanan bablas sampai jam 1:30. Udah kita mau ngomong harus pamit nih, bilang nih sama booking kita nih, Vi, gue balik ya gitu. Ya bahasanya aku lah saat itu. Gue nyalain rokok dulu, gue cek dulu apa yang tertinggal, takutnya ada yang ketinggalan kan, dompet segala macem gitu kan, apa nggak ada, aman, udah ya balik ya. Udah tuh gue keluar di pekarangan rumahnya, gue ngeliat di depan, anjir, yang terbentang di depan gue jalan yang kayak gini nih, yang notabene bukan pemukiman warga, bukan perumahan, bahkan bukan perkampungan. Emang kaplingan tanah yang karena pelosok beli buat usaha bokapnya. Gue lihat dia masih nungguin gua, mungkin nunggu gua berlalu agak menjauh kali. Terus gue bilang udah masuk, gue bilang gitu kan, aku mau balik, gue bilang saat itu ke dia gitu. Gue jalan karena gue juga nggak mau lama-lama dia nunggu di teras rumahnya. Udah gue berlalu sampai dia juga udah terlihat, gue juga udah susah ngeliat dia udah cukup jauh. Nah di sini nih ada tikungan pertama sebelum nanti ada jalannya menanjak perkebunan dan kiri kanan pohon bambu itu. Jadi treknya itu agak naik gitu? Memang naik treknya itu. Jadi tadi gue belum jelasin ya, sorry. Jadi dia karena turun ke bawah jauh dari pemukiman warga karena kimia. Jadi kita kalau harus balik ya pasti treknya nanjak gitu loh. Nah begitu tikungan pertama, ini yang menarik. Di situ gue tahu persis satu-satunya lampu yang akan gue temui di setar perjalanan gue menuju ke atas sampai ke jalan raya. Nanti ketemunya lagi di atas. Mungkin gambarannya kurang lebih sekitar 120 meteran sampai ketemu lampu kedua. Gue tahu persis itu. Gue jalan, titik lampu pertama, gue nengok dia udah masuk ke rumah. Si cewek gue ini, gue melaju. Di sini baru mulai pengalaman gua yang memang sebetulnya nggak banyak gua ngalamin cerita horor. Gua melangkah menjauhi titik pertama lampu yang memang gua tahu itu satu-satunya sebelum 120 meter ke depan. Yang menemani gua cuman cahaya bulan saat itu, yang masuk dari sela-sela pembatas tembok perkebunan tomat atau timun. Sebetulnya temboknya nggak tinggi, makanya masih ada celah. Kalau tinggi sekali mungkin gue juga gelap banget kali gitu ya. Nah di kirinya itu pohon bambu seiring perjalanan sampai 120 meter ke depan itu. Dan ya bersyukurnya pohon bambu juga kan masih ada celah-celahnya ya, jadi cahaya bulan masih cukup masuk. Jadi itu aja yang menerangi jalan gue saat itu. Udah nggak ada penerangan lagi. Gua melaju. Di sini gua mulai merasakan kejanggalan dan bikin gua jujur takut. Jujur kalau bahasa orang sawan, mungkin sawan kali itu istilahnya. Ada suara sendal jepit di belakang gua. Ada suara sendal jepit yang ngikutin di belakang gua. Ikut tahu gak sih suara sendal jepit itu kalau orang jalan yang cetrak.
mungkin kategori kayak jalan jinjit kali ya, kalau bahasa orang Bogor mah ya jingkel apa gimana gitu ya, jadi semi nyeret tapi nggak nyeret gitu, cetrak-cetrak kayak itu loh kedengeran. Kan biasa kan kalau sendal Kayak- jepit itu teplek ya, itu istilahnya. Kayak bagian belakang tuh Belakangnya lengket itu sama tanah gitu sama ya. tanah gitu istilahnya, cetrak-cetrak. Biasanya kalau orang jinjit pakai sendal jepit agak gitu tuh, ketinggalan belakangnya gitu istilahnya. Dan itu yang gue denger saat itu, jujur yang terlintas di pikiran gue, loh ini siapa yang di belakang gue? Sedangkan gue pulang 1:30, gue pamit istilahnya, itu udah nggak ada yang nganterin gue, udah nggak ada orang, gue sendiri. Bahkan sebelum tadi gue beranjak jalan, gue sempat nengokin cewek gue dulu dong, dia udah masuk ke rumah. Kan gue berarti udah ngecek nggak ada orang di belakang gue, sekalian gue ngeliat cewek gue udah masuk rumah apa belum. Di situ gue, waduh, gue nggak berani nengok. Gue tetap melaju, tapi jujur kuping gue sama rasa takut gue mengikuti terus, nempel istilahnya. Jadi gue fokus mungkin ke depan karena gue nggak berani ngeliat ke belakang, tapi perasaan gue sama kuping gue tuh kayak dengerin suara yang sendal jepit di belakang itu. Emang jaraknya nggak deket, jaraknya cukup jauh. Gue tahu ya mungkin sekitar kalau dijejerin mungkin 15 orang ke belakang kali ya, kalau dijejerin ya, kurang lebih berapa meter lah itu mungkin istilahnya. 10 meter Ya lah, kalau nyampe kita ya. barisan istilahnya ngantri 15 orang ke belakang lah, 10 meteran gitu istilahnya. Tapi namanya di keheningan yang notabene itu pelosok, kawasan yang jauh dari pemukiman warga, kiri cuman berteman sama tembok perkebunan, kanannya itu pohon bambu. Gue gak berani nengok, gue melaju sambil panik ya, gue ngerokok lah istilahnya, gue jalan terus. Yang jadi masalah, gue beranjak belum sampai 120 meter ke depan, gue beranjak bahkan baru 45-an. 25 meteran. Iya kurang lebih masih ada setengah jalan atau kurang lah istilahnya. Gue jalan tuh, dan jalan nanjak. Walaupun gue jalan gak lari, gue capek jujur aja saat itu. Karena adrenalin juga Adrenalin lah, satu naik, kedua juga ya malum napas bako gitu kan. Itu aja jalan gue masih ngerokok gitu istilahnya. Rasa ketakutan itu belum hilang. Gue bertekad mau sampai ke lampu kedua nanti istilahnya, yang gue tahu titik penerangan kedua. Tapi apesnya dan yang gak disangka-sangka, dan ini yang bakal gue ceritain juga. Di sini akhirnya gue tahu kalau cerita-cerita yang beredar, yang namanya pohon bambu digelayutin sama penunggu lah, mau sama jin lah, mau sama apa, itu bambu turun seturun-turunnya, kurang lebih sampai sepinggang orang dewasa lah kurang lebih. Gue melihat itu, bener-bener melihat. Karena kenapa? Gue jalan tadi yang gue jelasin, gue berteman seiring perjalanan gue cuman cahaya bulan. Di saat dahan pohon bambu itu turun, otomatis cahaya yang masuk lebih pekat. Make sense dong? pas, jadi di Pas begitu, kurang lebih jarak gue mungkin dari sini ada kali sekitar 8 meteran ke depan mah. 8 meteran gue ke depan itu pohon bambu, ada segitu kurang lebih. Dia turunnya pelan, nggak yang langsung brek begitu. Justru gue berharap kalau dia langsung brek mungkin emang tumbang kali ya, angin atau angin apa kali gitu ya. Gue masih merinding aja nih. Dahan turun itu pelan-pelan, gue ngeliat, gue berhenti. Asli setakut-takutnya orang takut, dan seumur pribadi yang gue alamin, itu ketakutan terbesar mungkin
di hal mistis atau di hal horor yang gue alamin. Gue diem, gue pandangin itu dahan yang turun, gue nggak bisa apa-apa, merinding, cukup ngegeter istilahnya badan gue, udah bercampur capek, rasa takut ngelihat lagi kayak gitu. Di saat itu gue sampai mengabaikan suara sendal jepit yang ikut kurang lebih 10-12 meter ke belakang, yang gue bilang tadi mungkin sekitar segituan lah jaraknya. Itu gue sampai mengabaikan suara itu. Gue udah tertuju fokus ke depan. Lo tau gak apa yang gue alamin, apa yang gue lakuin saat gue ketakutan? Ini agak lucu sih, mungkin saking gugup ya kali ya. Gue megang HP saat itu, gue buka HP gue tuh kalau nggak salah masih zaman Nokia saat itu 7210 lah ya, kurang lebih yang begitu, yang udah ada kameranya, udah ada galerinya istilahnya. Nah, gue buka HP, gue bukan telepon, bukan apa, gue cari pengalihan karena gue gugup, gue ketakutan. Wah, itu udah semua bercampur aduk rasa ketakutan gue. Lucunya, gue buka SMS, gue buka kontak, gue buka galeri, gue muter-muter doang, nggak ada yang gue lakukan, nggak ada yang gue baca. Cuma buat ngedistract doang. Cuman buat ngedistract doang, setuju. Jadi galeri gue buka, gue close, kontak gue buka, gue close. Apapun di situ ada mode apa, jam, HP itu ada apa lagi, semua gue bukain. Ada notepad gue buka, gue tutup lagi. Jadi gue cuman seputar klik keluar masuk, cuman buat ngedistract. Jadi pandangan gue nggak tertuju ke sana. Gue berusaha buat ngilangin itu rasa ketakutan gue itu, karena memang terpampang jelas di depan gue. Nah, udah gue mainin itu, gue diem. Ada kali mungkin sekitar 3 menitan gue bolak-balik aja begitu. Nggak jalan nggak kemana-mana. Gue nggak berani ngeliat lagi ke depan. Gue bahkan sampai lupain suara yang tadi sempet ngikutin gue. Gue nggak tahu itu suara hilang apa enggak, karena gue udah lagi coba ngedistract diri gue. Gue terfokus rasa ketakutan gue sama yang terbentang di depan. Itu 3 menitan. Wayahnya rokok gue habis. Rokok yang gue pegang dari tadi pas gue pamit dari rumah cewek gue itu habis. Otomatis yang tadinya gue punya pengalihan, istilahnya kita kalau ngerokok tuh, lu kalau horor atau lu rada gugup, lu bakar rokok sebagai perokok nih, kita fair-fairan nih Riko, istilahnya agak tenang kan, ada suntikan tenang kan istilahnya, kita sebagai perokok tuh istilahnya. Lah habis, makin jadi. Gue lihat lagi ke depan, seiring gue buang puntung gue itu, gue lihat ke depan, itu pohon ngayun. Mampus. Anjir, merinding masih. Itu pohon ngayun. Gue liatin itu ngayun, tapi lama-lama agak wow, gila, gue merinding sampai ke sini nih. Nih kalau kelihatan nih sampai ke Cambang, aduh. Padahal udah cukup lama ini kan cerita. Itu ngayun tapi agak ke atas. Nah, mungkin lu penasaran apa yang bikin itu pohon jatuh kan? Jujur, gue nggak ngeliat sosoknya. Gue pernah denger dari senior gue, istilahnya ya mungkin om kita juga pernah cerita, dari segala macam kuyang, kunti, jin, segala macam lah istilahnya. Biasanya ada yang ngegelayutin. Gue juga mikir kayak gitu saat itu, tapi nggak kelihatan sama gue nggak bisa lihat itu. Mungkin gue memang nggak peka juga kayak gitu. Tapi pohonnya itu ya terlihat karena wujud fisik. Benar. Istilahnya itu ngayun begini, tapi lama-lama naiknya nggak sepenuhnya. Yang tadinya kurang lebih sepinggang orang dewasa, ini mungkin setinggi kepala orang dewasa atau agak tinggi lagi. Naik, tapi masih begini nih. Tapi dari situ gue tahu kalau gue lewat, gue bisa masuk.
gue maksudnya nggak kealingan. Gue tahu, kita bisa asumsikan jarak dong. Iya. Kalau tadi gue melintas, berarti itu gue istilahnya ke portal, istilahnya ke tahan. Kalau sekarang gue tahu kalau gue maju, gue bisa lewat. Nah, gue mulai jalan sambil sesekali gue lihat depan, gue lihat dahan itu, gue lihat HP gue jalan agak percepat tuh, buru-buru itu istilahnya saking ketakutannya. Gue juga khawatir takutnya nimpah gue, nggak lucu aja kalau ketimpah gitu, pingsan di tempat atau gimana. Gue juga nggak mau terjadi hal-hal kayak gitu. Bersyukurnya lewat, nggak ada hal apa-apa lagi, nggak ada rasa ketakutan gue yang tiba-tiba turun lagi nimpah gue atau apa, atau mungkin amit-amit kelihatan tuh wujudnya yang ngegelayutin ya. Bersyukurnya nggak ada tuh. Tapi gue boleh nanya dulu kan Bang, suara sendal jepitnya masih ngikutin gak tuh? Nah ini nih, gue boleh sambil bakar rokok dulu kan? Boleh. Ngerokok dulu. Gue lanjutin. Iya. Suara sendal jepit yang di belakang itu, seiring gue jalan cepet, gue masih berfokus buat gue kabur secepatnya sampai ke titik lampu nanti yang gue bilang tadi 120 meter ke depan. Berarti gue kurang lebih udah 50 meteran lebih nih melalui. Ya kurang lebih berarti mungkin sekitar 40-30 meteran lagi sampai gue ketemu titik pencahayaan lampu kedua. Yang gue fokuskan di situ. Gue lagi nggak fokuskan suara sendal jepit itu, bahkan gue udah seneng udah bisa melalui pohon bambu yang tadi udah sempat melengkung jatuh gitu, ngeblocking jalan. Gue jalan cepet di situ dengan rasa ketakutan. Nah, tibalah saatnya gue melihat titik yang memang gue tunggu-tunggu, lampu kedua, lampu pencahayaan jalan kedua. Gue buru-buru sampai sana, itu suara terdengar, padahal fokus gue merinding lagi, padahal fokus gue udah kelihatan lampu. Orang yang lagi mengharap-harapkan lampu dengan rasa ketakutan apa yang tadi udah dialami, diteror lagi sama suara itu, jujur gue ketakutan lagi. Dan sama, gue masih nggak berani nengok karena memang gue butuh tempat yang menurut gue udah nyaman nih, lebih gue pede lah istilahnya kalau ada lampu lah, terang lah istilahnya. Kita tempat terang atau tempat ramai kan jauh lah dari kata takut horor segala macam kan gitu. Nah yang gue alami juga demikian. Gue berharap gue sampai buru-buru tuh di lampu itu, udah kelihatan nih cahayanya, udah kelihatan gitu. Cuman gue belum sampai di bawahnya. Udah tuh gue jalan udah kayak apa ya, jalan semi lari lah gitu. Gue nggak bisa bener-bener lari karena jalannya masih nanjak posisinya gitu dah istilahnya. Gue khawatir kalau gue lari, gue takutnya satu, jujur di otak gue takutnya malah dikejar sama tuh suara. Kedua, gue takut kalau gue kepleset jatuh malah konyol gue. Benar. Jalan nanjak saat itu, itu istilahnya. Dan posisi udah deg-degan, capek, napas bako lagi satu. Udah gue jalan, tibalah gue di bawah pohon, di bawah lampu itu, lampu kedua penerangan itu. Gue balik badan. Di hati kecil gue bilang gini, kalau emang lo orang, ya ketemunya sekarang, karena gue udah di lampu. Gitu istilahnya. Gue penasaran. Begitu gue nengok, suara itu yang gue bilang tadi 10 meter ke belakang, gue masih tungguin. Jarak pandang pohon bambu yang cuman terhalang tembok cahaya 10 meter ke belakang tuh kita lihat gelap. Gue masih menantikan dia lebih deket lagi sama gue. Minimal dia kena cahaya juga yang ada. Gue berdiri di atas lampu ini, minimal dia kena pencahayaan itu. Jadi kan kita bisa lihat. Tapi seiring gue nengok, gue tungguin sambil gue megang HP gue. Gue lihat HP gue tungguin. Itu suara tiba-tiba kayak orang yang berlalu. Lu pasti bisa denger dong, orang yang jalan belok, jalan ngedeketin lo atau jalan menjauh. Bisa bedain dong namanya sumber suara, apalagi di situ posisi 1:30 udah sunyi. Hening gitu ya. Hening, dan itu pelosok gitu, nggak ada orang siapa-siapa lagi, nggak ada
gue malah berharap kalau di situ rame gue bisa minta pertolongan bahkan kalau Iya, bisa. bener. Tapi emang posisinya saat itu emang sunyi, nggak ada siapa-siapa lagi. Nah dari situ gue ngedenger suara langkah itu kayak berbelok. Yang gue tahu jalan itu setapak nanjak ke atas, dibangun akses buat usaha. Emang nggak ada belokan lagi, nggak ada tujuan lagi. Kiri pohon bambu, kanan tembok yang pembatas perkebunan timun dan tomat tadi. Mau kemana? Itu yang terbentang di pikiran gue. Mungkin sebagian orang harusnya berpikir, mungkin di benak lu juga ada yang nanya, ya berarti seneng dong suara itu udah menjauh. Iya seneng, tapi kalau coba dipikir lagi dengan logika, nggak ada jalan lagi, nggak ada perumahan warga lagi, mau kemana jalannya, belok kemana, nggak mungkin. Gue bukan yang malah seneng, gue malah makin takut. Lah suaranya malah jadi kayak orang berbelok. Gue nggak tahu itu beloknya kemana, karena yang di pikiran gue tahu persis skema jalannya di situ tuh cuman lurus ke atas. Gue bilang ini penembus sini kali ini. Gue lari selari-larinya, itu kurang lebih ada kali sekitar 30 sampai 50 meteran lagi sampai menuju jalan utama. Jadi lampu kedua itu belum surganya, belum merdekanya istilahnya. Masih Gua tengah-tengah kebun tuh ya. masih tengah-tengah kebun. Itu cuman lampu penerangan titik kedua doang. Dari 120 meter lampu pertama tadi di bawah. Gua lari yang selari-larinya. Dengan rasa ketakutan, gua ngep-ngepan segala macem. Waduh, gua bilang itu momen di hidup gua yang nggak bisa gua lupain dah. Bagusnya gua nggak betul kencing-kencing yang kayak di film-film. Bagusnya itu. Tapi rasa deg-degannya, merindingnya, ketakutannya, piasnya, jujur gue lari sampai kayak orang berkaca-kaca, kayak rasa ketakutan yang bener-bener lu takut, lu kayak pengen nangis tapi lu nggak bisa ngejerit. Itu yang gue alami saat itu. Udah singkat cerita, gue pulang dengan rasa ketakutan yang nggak bisa gue bayangin saat itu kejadian di hidup gue di usia gue masih SMA. Ya dibilang mungkin lucu ya lucu karena salah tingkah yang akhirnya gue lakukan, tapi dibalik itu semua sampai sekarang 2022 dan gue bagi cerita ini, perasaan itu dan rasa ketakutan itu, momen itu nggak bisa hilang, masih melekat, membekas. Bagaimana gue ketakutannya saat itu, bagaimana yang gue alami itu terlihat jelas di depan mata gue. Dan satu lagi nih, sebetulnya ini karena juga rasa gengsi ya, gue ditawarin sebetulnya saat itu sebelum gue berpamitan sama cewek gue itu. Udah jam segini loh, dia bilang nanti takutnya nggak ada ojek, nggak ada angkot, udah dianterin aja, kata dia. Dia mau bangunin supir ya, posisi 1:30, supirnya udah tidur. Dan gue sadar diri, gue ini orang lain, gue belum jadi siapa-siapanya, gue masih konteksnya pacaran yang udah kekeluargaan, tapi bukan berarti gue seenaknya bangunin orang minta tolong anterin gue gitu kan istilahnya. Gue tolak saat itu. Coba kalau gue terima, oh iya dah boleh deh, mungkin si Mang Anu atau Bang apa namanya, gue kalau dibangunin gue dianterin mungkin aman gitu. Cuman gue nolak karena rasa nggak enak. Kedua juga gue gengsi karena gue cowok, jujur aja ya, mungkin lu bisa ngerti lah sosok cowok yang udah ngapelin cewek dengan gentlenya, masa pulang dari rumah ceweknya ketakutan, kan nggak lucu kan. Akhirnya ya gengsi itulah yang bikin gue melaju. Kedua gue bilang nggak enak karena gue sadar diri bukan siapa. Ya udah gue jalan bermodalkan HP dan rokok. Ya itulah akhirnya. Makanya di sini janganlah gengsi lah. Apalagi lu tahu betul itu bukan daerah lu. Jadi kita baiknya lebih bisa merendahkan diri, jangan sombong, jangan angkuh, apalagi kita lagi singgah ke tempatnya orang.
kita nggak lahir di sana, kita cuman lagi nganterin anak seseorang yang tinggal di sana, yang dia pun mungkin nggak tahu sejarahnya tanah itu karena dibeli karena apa. Ya misalnya lo gengsi sombong, dengan gengsi lu sombong, lu merasa ego, malu, berarti kan lu merasa lu yakin, lu pede. Ya udah, lu bukan di tanah kelahiran lu. Itu sih kali yang bisa gue sampaikan. Mungkin bisa lebih pembawaan diri aja, gak usah gengsi, gak usah sombong. Dengan sombong berarti kita lebih meninggikan diri kita. Benar. Makasih banyak nih Rio udah mau cerita. Sama-sama, terima kasih juga udah mau mendengarkan tentunya. Menarik banget ceritanya. Kalau untuk ceweknya udah move on ya? Udah. Tapi setannya belum nih, Setannya dan momennya itu melekat masih. Bener. Aduh, itu gila banget. Mantap, udah banget. Mungkin di kesempatan lain Rio ini bakal cerita lagi di channel kita. Kita doain aja semoga lancar-lancar urusannya ya kan. Amin. Jadi segitu aja dulu ceritanya yang disampaikan sama narasumber kita. Buat teman-teman terus dukung channel kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyak ya. Gua Riko Kobe dari High Story 666 sama narasumber kita Rio pamit undur diri.